Injil Yesus Kristus menurut Matius. Pada zaman pemerintahan Raja Herodes, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Mereka bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Mendengar hal itu, takjublah Raja Herodes beserta seluruh Yerusalem. Lalu dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Kemudian dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea. Kerana demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem di tanah Yahuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yahuda. Kerana dari engkaulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, kapan bintang itu tampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem. Katanya, pergi dan carilah anak itu dengan teliti. Dan secara sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata Raja Herodes, mereka pun berangkat. Lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika melihat bintang itu, mereka sangat bersukacita. Mereka masuk ke dalam rumah itu. Dan melihat anak-anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu mereka sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bandanya dan mempersembahkan persembahan kepada anak itu, yaitu emas, dupa dan myrrh. Kemudian kerana diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, mereka pun pulang ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari, Blessed Christmas dan Happy New Year satu kali lagi kepada kamu. Hari ini kita merayakan hari besar. Itu Epiphany. Epiphany artinya Tuhan menampakkan sendiri kepada semua negeri. Menampakkan kepada semua negara-negeri dia Tuhan, Raja, Allah dan juru selamat penderitaan atau Mesias kesangsaran.
dalam Injil hari ini, itu orang Yahudi melalui Raja Herodes tolak Yesus. Mereka tidak mau menyembah Yesus. Tidak mau menyembah Yesus. Sebab mereka mau satu Mesias yang kuat perang, yang cakap negara negeri, yang kuat politik. Orang Yahudi mau satu Mesias political, military, dan nationalistic. Tapi Yesus bukan Mesias itu. Yesus Mesias sangsara, juru selamat, penderitaan. Mereka tidak mau. Tapi penting daripada itu, Injil hari ini memberitahu kita orang kafir di itu Majus atau itu orang wise men, orang yang berjiksanaan. Mereka terima Yesus. Mereka pertama menyembah Yesus. Orang kafir. Dan penting juga Injil memberitahu kita tentang bintang. 4 kali Injil memberitahu kita tentang bintang 4 kali. Itu bintang bahwa itu orang Majus atau orang kebijaksanaan pergi tempat Yesus. Itu bintang banyak erti tanda. Untuk itu masih kita baca buku Number bab 24 ayat 17. Di sana satu nabi kafir dia memberitahu ada satu bintang mau keluar dari Jacob. A star is emerging from Jacob. Satu bintang keluar dari Jacob. Untuk faham itu, bahasa Inggris cakap in the ancient Middle East, East Timor, Middle East, Tengah Timur, ancient Middle East, yang dahulu Tengah Timur, orang tengok bintang itu tanda Allah. Bintang tanda Allah. Tapi di sini Injil, bintang tanda God King. Raja Allah. Artinya, Yesus bukan saja Raja Daud, Raja dijanji, Raja Mesias, tapi dia Raja Allah. Jesus is not only the promised king, the Davidic king, the Messianic king. He is a God king. Raja Allah, Raja Daud, Raja dijanji, Raja Mesias. Itu. Penting itu bintang. Tapi kalau ikut sejarah, ada orang cakap ini bintang, ikut sejarah, barangkali itu planet Jupiter dan Saturn bersama-sama jadi satu bintang terang loh. Macam baru jadi 2 minggu lalu baru jadi 21st December last year baru jadi Jupiter, Saturn sama-sama. Bila kita tengok macam satu bintang terang. Tapi juga barangkali Jupiter dan Venus sama-sama. Sebab Jupiter, Venus, planet-planet yang terang. Dulu bila saya di KK, saya sendiri nampak Jupiter, Venus sama-sama terang betul. Macam satu bintang yang terang. Ada orang cakap barangkali komet. Sebab itu Christmas card kau tengok satu bintang ada ekor. Ada orang cakap supernova. Supernova satu bintang yang terbesar berlutup. Sebab itu terang. Dan dia buang di langit. Itu atom-atom, elemen-elemen yang terpenting, oksigen dan karbon dan
dan carbon. Nanti apa tinggal dia jadi black hole. Malam ini kalau kau tengok, kamu boleh nampak itu di Orion satu bintang merah-merah, itu Betelgeuse. Itu bintang yang terbesar. 600 lebih besar daripada matahari kita. Tapi jangan cakap astronomi. Sini apa penting? Apa erti itu bintang? Erti itu bintang Kristus Raja Allah. Ada kabar gembira lagi. Di office saya teleskop baru besarnya 16 inci. Dulu saya punya teleskop 10 inci saja. Ini 16 inci. Dia punya mulut 16 inci. Apa penting? Dia ada remote control. Dia boleh sendiri cari galaksi, globular cluster, nebula. Pukul 7 boleh nampak Andromeda Galaxy. Nanti lambat lagi boleh nampak Orion Nebula. Pagi-pagi boleh nampak globular cluster. Hari ni pukul 3 kita mau buka itu kotak. Mula itu teleskop. Tapi apa boleh buat? Coronavirus saya boleh jemput kau tengok bintang. Jangan cakap itu. Sebab banyak mau cakap. Yang penting dalam Injil hari ini. Ada lagi Injil hari ini memberitahu kita. Itu Majus atau itu orang kebijaksanaan. Dia kasih Kristus pemberian percuma, present, gifts. Itu pun banyak arti, banyak tanda. Kau tengok apa mereka kasih Jesus? Emas, dupa atau frankincense, kemanyan dan myrrh. Kalau ikut padri-padri gereja, fathers of the church, contohnya Saint Irenaeus. Saint Irenaeus dia hidup di tahun 130 sampai tahun 200 ikut Kristus. Kristus sudah datang tahun Saint Irenaeus hidup di tahun 130 sampai 200. Dan padri-padri gereja, fathers of the church, apa mereka cakap? Ini 3 pemberian percuma gifts ada banyak erti. Emas untuk apa? Untuk raja. Frankincense atau incense. Dupa atau kemanyan untuk apa? Untuk Allah. Myrrh mereka pakai untuk kubur orang, untuk mayat orang. Apa tanda itu? Kristus juru selamat sangsara. Kristus Mesaya penderitaan. Sebab Kristus ada satu Allah lain daripada Allah. Allah lain macam manusia. Allah lain undang-undang, adil, hakim, hukum. Manusia pun pandai ini undang-undang mah. Manusia pun ada undang-undang, ada adil, pandai hakim, pandai hukum. Kristus Allah lain. Sebab itu dia saja boleh selamat kau. Dia Allah cinta. Belas kasihan, keampunan, penyelamatan. Kamu boleh sendiri tengok di salib. Sungguh pun ini salib terlampau tinggi. Kamu tidak boleh nampak. Tapi apa saya pegang sekarang itu salib Kristus. Kamu boleh tengok. Allah cinta, belas kasihan, keampunan, penyelamatan. Itu saja boleh selamat orang dosa. Itulah semua dunia menyembah dia. Sebab dia saja boleh selamat dunia. Penting ini penting. Ini kabar gembira. Percayalah dan diselamatkan. Itu saja. Pembacaan pertama ikut Injil. Pembacaan pertama memberitahu kita kemuliaan Allah akan terang di Jerusalem. Jerusalem akan jadi cahaya dunia. Apa cahaya itu? Cahaya kemuliaan Allah. Sebab itu semua negara negeri datang menyembah
Tuhan di Jerusalem. Dan termasuk itu orang Yahudi kena buang di negara asing, dibawakan oleh orang asing ke Jerusalem menyembah Allah. Dan Jerusalem gembira, mengapa? Semua kekayaan dunia dibawa ke Jerusalem. Dan pemecahan pertama akhirnya cakap banyak itu camel, unta, camel. Banyak membawa banyak pemberian percuma ke Jerusalem. Termasuk 2, emas dupa atau emas frankincense, kemenyan. Bawa di Jerusalem untuk apa? Untuk menyembah Tuhan. Untuk apa? Untuk nyanyi puji Tuhan. Mengapa ini banyak pemberian percuma tapi 2 saja ada nama, emas dupa atau kemenyan, gold, incense atau frankincense. Sebab memberitahu kita, ini Tuhan Raja Allah. The Lord is the God King. Raja Allah. Ini penting. Sebab semua dunia datang menyembah dia, puji dia. Itulah pembacaan pertama memberitahu kita. Mazmur ikut pembacaan pertama. Sebab itu tadi kau jawab 4 kali. All nations shall fall prostrate before you, O Lord. All nations shall fall prostrate before you, O Lord. Semua negeri akan datang menyembah Kau, Tuhan. Mazmur ada 4 bahagian. Bahagian pertama, kedua dan keempat memberitahu kita, ini Raja Allah, ini Raja Daud, Raja Mesias, ini Raja dijanjikan mereka akan bawa keadilan, kedamaian untuk seluruh dunia. Terutama untuk orang miskin, orang perlu dan orang lemah. Bukan macam raja lain korupsi. Macam hari ini banyak raja korupsi. Bahawa tidak ada keadilan. Tidak bawa damai, sebaliknya bawa perang. Ini jenis raja mana boleh selamat dunia? Mana boleh? Satu raja saja boleh selamat dunia. Itu Raja Allah, Raja Daud, Raja Mesias, Raja dijanjikan. Dia bawa adil dan damai dan penyelamatan untuk seluruh dunia. Semua negara negeri. Terutama untuk orang miskin, orang perlu dan orang lemah. Tetapi yang terpenting. Tadi saya cakap bahagian pertama, kedua, keempat. Terpenting bahagian ketiga. Bahagian ketiga. Sebab bahagian ketiga memberitahu kita. Sama raja-raja dunia. Sama negara-negeri dunia. Datang menyembah. Ini Raja Allah, Raja Daud, Raja Mesias, Raja dijanjikan. Itulah tadi kau jawab 4 kali. Ambil dari bahagian ketiga ini. All the nations shall fall prostrate before you, O Lord. Semua negara negeri akan menyembah Kau, Tuhan. Akhirnya, pembacaan kedua kepada Ephesians memberitahu kita, Sankti Paulus memberitahu kita, satu misteri ditepuk lama-lama, generasi-generasi tapuk. Tapi sekarang dinampakkan. Sekarang dinampakkan. Apa itu misteri? Misteri itu orang-orang kafir pun boleh ambil bahagian, terima harta-harta atau warisan-warisan Allah. Kedua, orang kafir pun sama-sama satu badan dengan orang Yahudi. Ketiga,
perjanjian yang sudah janji kepada orang Yahudi pun akan dijanjikan kepada orang kafir dalam Kristus melalui Injil. Saya tidak pandai cakap, saya takut saya cakap salah. Sebab itu saya baca kepada kau dari pembacaan kedua. Sebab kadang-kadang saya pakai sendiri kata tidak ngam. Berkat pewartaan Injil, orang-orang bukan Yahudi pun turut menjadi ahli waris dan menjadi anggota-anggota tubuh serta peserta dalam janji yang diberikan Kristus Jesus. Ini yang terpenting loh. Sebab itu mesti kau dan saya mula sekarang dan hari ini umum kabar gembira supaya semua orang kafir di dunia boleh terima ini harta-harta atau warisan-warisan yang Allah kasih. Supaya semua orang kafir boleh jadi satu tubuh dengan kita. Supaya perjanjian kepada kita boleh dijanji kepada orang kafir dalam Kristus melalui Injil. Itulah saya selalu cakap. Bertanggungjawab pertama Sankti Papa, uskup-uskup, padri-padri dan umat-umat Kristian itu bertanggungjawab pertama umum kabar gembira. Umum kabar gembira. Itulah selalu akhir misa saya selalu cakap, kau misa sudah terima Roh Kudus, keluar umum kabar gembira. Supaya orang kafir boleh percaya dan diselamatkan. Itulah saya selalu cakap. Dan dengan ini saya wish kau satu kali lagi a happy and a blessed Epiphany. Amen.